Pulang-pulang bawa duit, duit bawa duit, pulang-pulang bawa duit dari Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kawan-kawan sekalian, kembali kita mengemukakan berbagai pendapat terkait dengan satu peristiwa yang reuni relawan yang mereka mengatakan reuni relawan Pak Jokowi kemarin di GBK. Hari ini begitu banyak tanggapan dari berbagai kalangan tentang acara kemarin itu, selain yang kita sudah sebutkan dalam video yang lain tentang beberapa hal yang kita sudah kemukakan di video sebelumnya, termasuk pernyataan Pak Jokowi dalam pidato beliau kemarin di tengah-tengah relawan yang begitu banyak yang nanti kita akan juga muat beberapa video yang terkait dengan mereka yang dibayar dan mereka di dalam bis, mereka ketika pulang melambaikan uang seratusan ribu, 2 lembar, ada juga yang 3 lembar di 50-an ribu di dalam bis. Kemudian ada juga yang berteriak-teriak ketika Pak Jokowi datang. Banyak orang yang berteriak untuk meninggalkan lapangan, tetapi misalnya Anda dengar ini, ketika Pak Jokowi datang, para jamaah terutama yang mereka merasa dibohongin karena acara itu di awalnya diinformasikan untuk berkumpul untuk melakukan zikir akbar, ternyata tidak seperti yang mereka duga, sehingga ketika Pak Jokowi datang mereka mau coba untuk keluar tapi pintu gelora itu ditutup. Bubar ketaburan. Anda dengar sendiri? Pas Jokowi masuk, semua jemaah keluar. Ya, saudara sekalian, peristiwa kemarin itu ternyata dianggap punya muatan politik yang besar sekali. Bahkan dari Partai Demokrasi, Benny Kaharman misalnya mengatakan, menduga ya, di Twitternya hari ini mengatakan bahwa acara itu sesungguhnya adalah orang nomor 1 di Republik itu sendiri yang merekayasa untuk tampil di kumpul itu. Kita tidak tahu apa maksudnya, tetapi sebentar nanti kita coba analisa tentang soal itu. Kemudian Partai Demokrat juga hari ini di Twitter juga mengemukakan, menyayangkan kejadian kemarin itu karena dianggap tidak ada artinya melakukan kegiatan yang menelan biaya ratusan miliar rupiah. Menurut Sekjen Projo bahwa kegiatan di Gelora Bung Karno kemarin itu diperkirakan menelan biaya sekitar seratusan miliar rupiah. Sehingga andaikan Partai Demokrat mengatakan andaikan uang ratusan miliar itu dipakai untuk disumbangkan ke ke masyarakat yang terkena dampak dari gempa bumi di Cianjur, itu sangat besar manfaatnya. Bahkan ada yang coba mengkalkulasi kalau satu rumah itu 50 juta dibagi rata, maka sekitar 2.000 rumah yang hancur bisa mendapatkan terbagi dari nilai 100 miliar rupiah yang kemarin menelan biaya tempat kumpul-kumpul para relawan Jokowi. Mengaku para relawan Jokowi kemarin di Gelora Bung Karno itu dan meninggalkan banyak masalah, diantaranya termasuk sampai 31 ton, perkiraan 1 ton. Kemudian mereka yang merasa dibohongi kemudian berkeluh kesah di media sosial. Bahkan hari ini saudara sekalian, Sekjen PDIP dan beberapa anggota PDIP ya juga menanggapi soal itu sebagai sesuatu. Ada misalnya dari anggota DPR dari PDIP, ada mengatakan bahwa Pak Jokowi sengaja dijebak oleh para relawan untuk menurunkan derajat kepresidenan beliau.
Ya, kemudian ada Sekjen PDIP Pak Hasto juga hari ini membuat pernyataan bahwa peristiwa kehadiran Jokowi di tempat kemarin itu menurunkan ya grade atau derajat kepresidenan beliau yang tadinya dianggap sudah luar biasa mendunia ketika berhasil mengadakan pertemuan tingkat tinggi G20 di Bali baru-baru ini, dianggap sukses sebagai tuan rumah, Indonesia sebagai tuan rumah di mana Presiden Pak Jokowi sebagai presidennya. Nah, saudara sekalian, banyak juga yang mencibir, diantaranya termasuk di Twitter Pak Dr. Reza Ramli juga ikut urung rembung mencibir itu apa kegiatan kemarin itu karena dianggap hanya mubazir dan tidak ada tujuan yang jelas. Tetapi bagi orang politisi mungkin seperti yang dikemukakan Benika Harman, salah satu anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, mengatakan perlu hati-hati gerakan ini. Artinya mungkin juga bahwa gerakan ini Jokowi ingin memperlihatkan kekuatannya di tingkat relawan, memberi pesan kepada partai politik bahwa dia tidak boleh dianggap sepi atau enteng, bahwa dia masih memegang kendali dari puluhan ribu relawan yang dimiliki itu, sehingga dia bisa bergaining dengan pihak-pihak partai politik terutama PDIP untuk menentukan siapa capres yang diinginkan oleh Jokowi. Nah, saudara sekalian, baiklah kita kutipkan sedikit-sedikit dari apa yang misalnya ini ya, di Twitter hari ini Benika Harman mengatakan, saya duga orang nomor satu di negeri ini yang merekayasa rapat super akbar ini, bukan sebaliknya. Semua jemaah keluar. Ini yang disebut dengan max forming dalam dunia perpolitikan, yang ditunjukkan adalah jumlah massa sebagai kekuatan real politik. Tapi mau lawan siapa? Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Gigin Praginanton mengatakan penipuan politik besar-besaran dengan mengeksploitasi agama dan dihadiri oleh orang nomor satu di Indonesia. Tapi saudara sekalian, kita coba untuk membacakan beberapa pernyataan yang lebih luas yang dimuat kita ambil sumbernya dari Twitter saja. Misalnya di Gelora News ya, dengan judul acara Jokowi di GBK kena cibir sana sini, Repdem sampai geram, downgrade jadi presiden relawan. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian PDIP membuat tanggapan yang keras dan tersinggung. Di hari ini dimuat di Oposisi Cerdas Twitter dengan judul Jokowi sudah melampaui kewenangan, wajar jika kader PDIP tersinggung. Pernyataan kriteria capres yang dikemukakan Presiden Joko Widodo tampaknya sudah menyinggung petinggi PDIP, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sebab Jokowi di hadapan para pendukungnya gamblang menyebut kriteria rambut putih dan wajah keriput sebagai sosok ideal pemimpin merakyat. Begitu penilaian dari analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamaluddin Ritonga. Nah, kemudian di internal partai PDIP tidak ada kader PDIP yang boleh menyampaikan capres, apalagi sudah mengarah kepada sosok tertentu. Sejumlah kader yang melakukan manuver untuk menggolkan capres tertentu diberi sanksi oleh PDIP. Seharusnya Jokowi sebagai kader juga mengindahkan aturan tersebut. Hal itu dinilai sudah melanggar kesepakatan di internal PDIP. Selain itu, sebagai Presiden Jokowi juga terlalu sering berbicara capres. Sebagai Presiden, Jokowi terkesan sudah mengambil peran partai politik, khususnya Ketua Umum Partai PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, itu dari komentar dari analis politik Pak Jamaluddin Ritonga. Kemudian saudara sekalian,
di kalangan kader PDIP yang tadi kita sebutkan yang misalnya mengatakan seperti ini. Anggota DPR RI fraksi PDIP Dedi Yefri Sitorus mengecam acara relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno kemarin yang dihadiri Presiden Widodo. Dia menilai acara yang digelar relawan itu hanya merendahkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Saya minta jangan lagi menjebak Pak Jokowi. Beliau Presiden RI dan bukan Presiden relawan. Dan seterusnya. Kemudian agak keras dikatakan bahwa kami akan terus mengawal Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan dan memastikan bahwa Pilpres 24 akan menghasilkan kepemimpinan nasional yang selaras dan menuntaskan visi Presiden Jokowi. PDIP Perjuangan sebagai partai asal Jokowi telah terbukti konsisten menjaga dan mendukung pemerintahan secara tuntas dan kami akan membuat perhitungan dengan pihak-pihak dan para petualangan politik yang merugikan martabat Presiden, kata Dedi selanjutnya. Dikatakan selanjutnya, saat ini bangsa Indonesia masih berduka karena gempa Cianjur. Banyak orang yang masih berada di pengungsian dan belum semua korban ditemukan. Masa para elit relawan haus kekuasaan itu lebih asik bicara pemilu hingga lupa tanggung jawab sejati sebagai relawan, ujar Dedi selanjutnya. Kemudian kawan-kawan sekalian, tadi juga kita sudah sebutkan saudara Hasto Kristianto, Sekjen PDIP juga agak tegas dan merasa tersinggung karena dianggap bahwa relawan telah membuat Jokowi turun grade sebagai presiden atau sebagai seorang pemimpin karena dianggap seharusnya soal-soal presiden itu, soal-soal capres itu bukan urusannya Pak Jokowi. Urusannya adalah partai politik, terutama pimpinan partai politik, apalagi PDIP yang telah menyerahkan mandat penentuan calon presiden dan wakil presiden itu kepada ketua umumnya itu Ibu Megawati Soekarno Putri. Saudara sekalian, saya kira sejak beberapa waktu yang lalu di video yang lain juga saya katakan bahwa ketika kalau benar bahwa pembentukan KIB itu bagian dari disponsori oleh atau dianjurkan oleh Pak Jokowi, di mana ketua-ketua umumnya berada di kabinet Pak Jokowi, yaitu Golkar, PAN, dan P3, itu kita menganggap bagian dari upaya mengancam PDIP kalau PDIP tidak mencalonkan Ganjar yang diduga kuat di endorse oleh Pak Jokowi, maka dia ada Ganjar punya tempat tersendiri akan dicalonkan oleh KIB, kumpulan partai yang berada di dalam koalisi tersebut. Nah, fenomena kemarin itu kita juga bisa menerjemahkan atau menafsir ke arah itu, bahwa seperti di awal saya katakan tadi bahwa Pak Jokowi sengaja untuk melakukan itu, seperti seiring dengan dikemukakan oleh inisiatif itu sesungguhnya bukan berasal dari kalangan relawan, tetapi sesungguhnya itu adalah Pak Jokowi sendiri yang menginisiasi itu, walaupun secara tidak terbuka dikatakan, tetapi itu lebih dikatakan konsolidasi para relawan dan Pak Jokowi hadir di situ. Itu sebetulnya adalah sebuah tekanan untuk memberi peringatan kepada partai politik bahwa dia ingin menjadi kingmaker, terutama kepada PDIP, bahwa kalau keinginannya tidak dituruti, ini loh relawan saya, kekuatan saya masih ada, antara aku gerakan untuk mendukung siapa saja yang tidak diinginkan oleh PDIP. Nah itulah sehingga dia menempatkan diri sebagai kingmaker, mengatur, walaupun dia hanya seorang petugas partai yang tidak memimpin partai mana-mana, tetapi sebagai presiden punya kuasa untuk bisa, apalagi rata-rata anggota kabinet beliau adalah berhimpun ketua-ketua umum partai di dalam, sehingga dia bisa mengontrol itu, bisa memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan yang tersisa, dengan waktu kekuasaan yang tersisa. Nah, sehingga dia ingin
ingin juga bermain di Pilpres ini, menentukan siapa bakal menjadi penggantinya dan akan melakukan konsolidasi besar untuk memenangkan siapa yang dikehendakinya. Itulah yang kira-kira yang bisa kita simpulkan atau kita bisa komentari tentang langkah politik yang dilakukan Pak Jokowi dengan diantaranya melalui mobilisasi masyarakat dan relawan kemarin di Gelora Bung Karno, dan kemudian beliau juga mengemukakan bahwa kriteria, ya semacam kriteria lah ya, calon presiden yang akan datang itu adalah presiden yang senantiasa harus selalu turun ke bawah, mengunjungi rakyat, daerah-daerah dan lain sebagainya, sehingga bisa mendengarkan atau membaca apa kehendak rakyat di tingkat bawah, seperti yang kira-kira dia sudah lakukan selama ini, walaupun oleh banyak orang menganggap sebagai pencitraan saja. Dia mengatakan bahwa dia harus, seorang pemimpin itu harus betul-betul membela rakyat, mengetahui, menyerap apa yang dikehendaki oleh rakyat di bawahnya. Walaupun dalam prakteknya, saudara-saudara sekalian, sebanyak orang juga sudah mengetahui bahwa dalam kepemimpinan beliau ini begitu banyak rakyat yang janji-janji kepresidenan beliau atau janji-janji pencalonan beliau itu tidak, nyaris banyak hal tidak dipenuhi. Misalnya soal tentang impor, ya, yang waktu itu dia mengatakan tidak akan impor mana-mana apapun, akan tidak dilakukan di masa kepemerintahan beliau. Kemudian tidak menaikkan harga BBM, menstabilkan harga-harga pangan, tidak kemudian menyediakan 10 juta lapangan kerja. Ternyata lapangan kerja misalnya itu hanya disiapkan oleh warga-warga asing, terutama warga China, di mana mereka bekerja hampir seluruh sektor, di mana investasinya China berada terutama di sektor pertambangan, dan semua orang menyaksikan itu sampai hari ini. Bahkan yang terakhir tentang misalnya tenaga-tenaga dokter pun diizinkan dari China untuk bekerja di Indonesia. Jadi antara fakta dan pernyataan itu banyak hal tidak nyambung. Misalnya juga mengatakan tentang pertumbuhan ekonomi melonjak dan lain sebagainya, ternyata tidak terjadi. Nah, saudara sekalian, banyak hal seperti itu sehingga sulit untuk kita percaya seperti apa yang dikatakan kemarin. Apalagi misalnya dia mencoba menyodorkan bahwa seorang yang pemimpin yang mencintai rakyatnya atau memperhatikan rakyatnya itu rambutnya dipenuhi uban atau berambut putih misalnya. Itu tanda bahwa seorang pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Yang kedua, seorang pemimpin yang memikirkan rakyat itu dahinya berkerut, karena saking sering memikirkan rakyatnya sehingga dahinya cepat berkerut dan lain sebagainya. Jadi ini saudara-saudara sekalian, dalam pertemuan itu banyak orang mencibir seperti yang kita sudah sampaikan tadi. Banyak orang yang menyesali kenapa presiden yang tidak lagi mencalonkan diri di pemilu yang akan datang melakukan kegiatan seperti itu dengan menghamburkan uang yang begitu besar. Bahkan ada yang pertanyakan uang itu dari mana, misalnya dari Henry Satrio, salah seorang pengamat sosial politik, mempertanyakan uang yang ratusan miliar itu sumbernya dari mana, apakah dari APBN atau dari mana. Bahkan ada hari ini dari pihak PDIP juga mengecam Erick Thohir karena diduga ada beberapa pengurus BUMN yang terlibat dalam kegiatan kemarin di Gelora Bung Karno. Nah, saudara sekalian, ini kan sebetulnya banyak ironi yang mengiringi kegiatan kemarin, apalagi banyak peristiwa yang tadi awal kita sudah katakan bahwa banyak orang yang tertipu, yang dimobilisasi ke situ dan diiming-imingi bahwa itu acara pengajian, sehingga mereka sewajarnya berpakaian seperti ketika mereka menghadiri suatu pengajian, misalnya memakai kerudung dan lengkap dengan baju yang panjang, terutama ibu-ibu, dan laki-laki memakai kopiah dan baju-baju ini dan sebagainya. Dan ketika tadi Anda dengarkan sendiri dalam satu Twitter, ketika Pak Jokowi hadir, masuk, dan mereka baru tahu bahwa ternyata kegiatan itu tidak diarahkan, tidak seperti yang mereka duga, dan kegiatan politik. Dan mereka mencoba untuk keluar, tinggalkan Gelora Bung Karno, tapi pintu Gelora Bung Karno itu tertutup, dan kita bisa lihat dalam video-video yang ditampilkan di Twitter. Kemudian juga misalnya mereka dibayar. Nah, nanti sebentar kita tampilkan video tentang
Mereka-mereka yang ketika pulang mereka sambil melambaikan uang di dalam bis dan mengatakan kami dapat uang dari Pak Jokowi, ada yang 100.000 mereka lambaikan, ada yang 150.000, ada 3 lembar kira-kira begitu ininya. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi sebetulnya kegiatan seperti ini bukannya tidak boleh, tetapi di tengah ada yang seperti PDIP tadi, dari PDIP maupun dari kalangan yang lain, termasuk dari Muslim Arbi ya, saya seorang pegiat sosial politik juga, yang mengatakan bahwa sebetulnya Pak Jokowi ini juga berupaya untuk mengabaikan peran Ibu Mega sebagai kingmaker untuk Pilpres yang akan datang sebagai ketua umum partai. Nah, jadi banyak pihak mencoba menyampaikan analisa-analisanya tentang fenomena apa yang dikemukakan oleh Pak Jokowi kemarin. Tadi di dalam video yang kita agak keras mengkritik itu karena kita menganggap bahwa pernyataan Pak Jokowi itu tidak mendidik, bahkan kontennya bisa dianggap melakukan pembohongan terhadap rakyat. Karena kalau misalnya dia mengatakan bahwa orang yang memikirkan, pemimpin yang memikirkan rakyat itu cepat banyak beruban, kemudian banyak berkerut mukanya, itu tidak benar. Karena kita bisa lihat jejak para pemimpin-pemimpin bangsa kita bahkan di dunia, termasuk dirinya sendiri kan selama ini hampir 10 tahun berkuasa kan tidak beruban. Dia yang kemudian wajahnya juga tidak berkerut, malah klimis kan. Tampilan Pak Jokowi kemarin kan wajahnya klimis gitu ininya. Jadi kita menganggap bisa mengandung konten kebohongan terhadap publik ya, dan ini tidak mendidik sebagai seorang pemimpin negara yang penduduknya Muslim terbesar di dunia, apalagi beliau juga mengkategorikan diri sebagai penganut Islam yang taat, yang sebetulnya berbohong itu tidak boleh dilakukan oleh, apalagi sebagai seorang pemimpin yang menjadi teladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Nah, kawan-kawan sekalian, saya kira sekali lagi itu yang kira-kira kita bisa analisa lebih jauh tentang apa yang terjadi kemarin, dan kita tampilkan beberapa pendapat dari baik itu dari partainya Pak Jokowi sendiri, kemudian dari Partai Demokrat, beberapa analis pegiat sosial politik, baik itu Muslim Arbi, termasuk juga Pak Profesor Rizal Ramli yang juga mengkritik ya, termasuk juga banyak, termasuk Pak Refli Harun ya, Profesor Hans juga banyak mengupas tentang soal fenomena kemarin itu yang sebetulnya banyak mencibir ya, istilahnya mungkin paling tepat itu banyak mencibir, karena sebetulnya Pak Jokowi ini kan apa lagi maunya dia, tetapi sesungguhnya maunya dia itu benar, artinya dia ingin menjadi kingmaker, dan dia karena tidak mengendalikan partai secara, tidak menjadi pengurus atau ketua umum dari sebuah partai yang besar, yang tentunya tidak punya kewenangan untuk menentukan lagi siapa capres yang akan datang, sehingga dengan acara-acara seperti itu dia menekan terutama PDIP, membuat bergening bahwa ini loh masa saya, orang masih solid mendukung saya, relawan saya masih solid, jadi kalau Anda tidak mengikuti pendapat saya atau capres yang saya siapkan, saya relawan ini akan saya perintahkan ke tempat yang lain. Misalnya kira-kira seperti itulah analisa kita atau bayangan kita tentang untuk menerkah apa langkah politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi, fenomena yang ditampilkan seperti kemarin di Gelora Bung Karno itu. Nah, dan dengan segala masalah yang ditimbulkan oleh peristiwa yang terjadi kemarin. Nah, saya sependapat bahwa Pak Jokowi yang tidak lagi secara langsung, tapi bisa saja ada yang dikhawatirkan oleh Pak Benny Kaharman itu, bisa saja bahwa karena misalnya di Munas HIPMI kemarin juga kan beredar, bahkan ada usulan-usulan supaya Pak Jokowi 3 periode. Kemarin juga banyak spanduk yang Pak Jokowi 3 periode, kemudian Pak Jokowi juga mengangkat jari 3 jari. Jadi orang kemudian masih menduga-duga bahwa Pak Jokowi sesungguhnya masih melakukan gerak-gerak untuk ke arah bagaimana caranya supaya dia bisa 3 periode. Tapi kan sepanjang Undang-Undang Dasar tidak diamandemen kan sulit Pak Jokowi. Sulit. Sementara partai-partai politik itu kalau PDIP, Nasdem tidak setuju, ya gimana? Anda memaksakan diri seperti itu, apalagi di tengah prestasi. Ya, ketika Anda memimpin Indonesia kurang lebih 8 tahun terakhir ini. Saya kira analisa kita seperti itu.
sebagai tambahan dan membuatkan video agak panjang dan mengutip beberapa pendapat yang kita sudah kemukakan tadi terkait fenomena yang terjadi di Gelora Bung Karno kemarin. Dan kesimpulan saya kira juga ini desainnya adalah Pak Jokowi, bukan oleh relawan. Kalau hanya oleh relawan saja dapat uang begitu banyak dari mana? Dan saya kira itu uang itu bisa jadi tidak diambil dari APBN, tetapi bisa juga dari oligarki bahkan juga dari BUMN. Mungkin ya, karena sudah bersuara dari PDIP itu sudah bersuara semacam ancaman ke Erick Thohir bahwa mungkin ada pengurus yang mereka lihat BUMN yang hadir di dalam acara tersebut dan berpartisipasi di dalam pembiayaan acara tersebut. Baiklah kawan-kawan sekalian, itulah tanggapan dan presentasi kita terhadap beberapa pendapat terkait dengan masalah pertemuan relawan Jokowi kemarin yang memobilisasi begitu banyak masyarakat yang juga sebagian merasa dibohongin dan sudah pasti dibayar. Jadi bukan karena sukarela. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patungan hasil urunan dari seluruh relawan, ada biskuit 3.600 kaleng, ada susu 15.000 botol, ada terpal 1.400 lembar, ada selimut 2.000 pieces, ada pampers 42.000, ada air mineral 10.000 botol, ada beras 10 ton, ada mie instan 1.000 dus, ada baju 1 truk, untuk sekarang juga dikirim ke Cianjur. Mbak. Pak Jokowi, Anda kan sudah menjabat 2 periode ya, dan sekarang ini sudah di akhir-akhir masa jabatannya. Ya sudah Pak, nanti pensiun seperti presiden-presiden sebelumnya aja Pak. Banyak kok ya, nggak perlu kayak seperti saat ini ya, sampai ngumpulin relawan begitu banyak di GBK kayak masa kampanye. Apalagi GBK katanya sudah tidak boleh nih ya untuk mempersiapkan Piala U20. Ini katanya dilarang mengadakan acara di sana, tapi kok ada pengecualian ini untuk presidennya. Ya ini ada-ada aja nih Pak, sampai mengarahkan lagi nanti presiden ke depannya kriterianya seperti apa begitu. Kesannya seperti mengarahkan Pak, presidennya berambut putih lah, rambut hitam, rambut keriting, rambut dibonding. Ini ada-ada aja Pak ya. Baru kali ini saya dengar kriteria presiden itu berdasarkan warna rambutnya atau mukanya yang berkerut dan lain sebagainya, bukannya dilihat dari kinerja atau prestasinya. Nah ini aneh. Udahlah Pak ya, saya yakin rakyat Indonesia sekarang ini sudah lebih cerdas begitu ya dalam memilih pada Pilpres 2024 mendatang. Insya Allah mereka sudah belajar lah dari kesalahan sebelumnya, nggak kayak dulu lagi. Jadi ya nggak perlulah ngadain acara-acara sampai memakan biaya yang pastinya besar ya. Saya nggak tahu anggarannya dari mana. Apalagi ini saudara-saudara kita di Cianjur masih banyak yang menjadi korban gempa.